Sudah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa kepada Allah agar apa yang akan kita laksanakan, proses belajar kita berjalan dengan lancar, kemudian tidak ada halangan, kita memperoleh ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Manfaatnya untuk diri kita, orang tua kita, keluarga kita, orang-orang di samping kita, dan seluruh masyarakat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu akan kita jadikan bekal meskipun kita sudah meninggal. Apa yang dibawa waktu meninggal itu? 3 kan? Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh-solehah. Maka dari itu niat kita menuntut ilmu sudah dicatat. Orang yang menuntut ilmu juga memiliki pahala yang sangat tinggi, pahalanya banyak. Kalau kita dari rumah tadi sudah niat untuk menuntut ilmu, maka kita sudah dicatat beribadah, berpahala banyak besar yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita nanti. Berdoa, duduk yang bagus dulu, menghadap depan, tangannya diangkat, minta kepada Allah yang bersungguh-sungguh. Berdoa mulai a'udzubillahi minasyaitonir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Guru mulai pelajarannya. Guru mau ngabsen sampean dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Amal sama Funa. Amal kenapa? Sakit. Allah, semoga Amel segera sembuh dan bisa berkumpul belajar bersama kita. Kalau Fira kemana Fira? Izin. Ya. Anak-anakku, sebelum kita mulai, 1 kali tepuk semangat. Tepuk semangat dulu. 1 kali tepuk semangat. Semangat. 1 kali beri semangat, 2 kali beri semangat, 3 kali beri semangat,
belajar materi fikih mengenai makanan halal dan haram. Untuk kompetensi dasarnya kita akan belajar tentang memahami ketentuan makanan halal dan haram. Di dalam kompetensi dasar ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, dalam pembelajaran hari ini Bu Guru pengen siswa dapat menjelaskan pengertian makanan halal dan haram. Yang kedua, siswa dapat membandingkan ciri-ciri makanan halal dan makanan haram. Yang ketiga, siswa dapat menyusun daftar makanan halal dan haram. Baik, untuk itu kita akan mengingat kembali. Sudah. Baik anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar mengenai makanan halal dan makanan haram. Ada yang sudah tahu apa sih makanan halal itu? Makanan yang bergizi. Ada lagi? Enak. Makanannya enak. Buat tubuh sehat aja. Ada yang tahu? Makanan halal, makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan. Pintar sekali Pak Tala. Ajeng, ada lagi? Makanannya mengenyangkan. Jadi ciri-ciri makanan salah satunya yaitu makanan halal itu mengenyangkan. Yang kedua adalah tentang makanan haram. Ada yang tahu sih makanan haram itu kayak apa? Makanan haram itu tidak bergizi, memabukkan, merugikan, hebat sekali. Beracun, Mbak Aira, hebat sekali. Beracun. Yang terakhir makanan yang tidak boleh dimakan. Oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai makanan itu, pengertiannya, ciri-cirinya, ciri-ciri makanan halal dan haram. Kemudian kita akan mengetahui contoh-contoh makanan halal dan contoh-contoh makanan haram. Di sekitar kita setiap hari itu makan, setiap hari kita membutuhkan makan untuk sumber energi. Sumber energi agar kita bisa bergerak, bisa berjalan, bisa sekolah, bisa berpikir, tubuh kita sehat. Manfaatnya banyak sekali. Untuk itu kita mengonsumsi makanan yang kita konsumsi tidak hanya sehat, tidak hanya bergizi, tapi yang terpenting agar bisa masuk ke tubuh kita, makanan itu harus halal. Kenapa Bu? Kok harus halal? Salah satu manfaatnya agar kita memiliki tubuh yang sehat. Yang kedua agar doa kita tembus ke langit ketujuh. Orang yang di dalam tubuhnya terdapat makanan yang haram, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Itu adalah manfaat kita mengonsumsi makanan halal. Sudah Bu. Baiklah, Bu Guru memiliki sebuah video ini. Nanti Bu Guru akan memutar video untuk kalian. Ketika Bu Guru putar videonya, kalian amati baik-baik videonya ini. Kemudian apabila ada hal-hal yang dianggap penting, kalian catat ya di buku tulis masing-masing. Bu Guru mulai ya menayangkan videonya, kalian amati dan jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting. Ayo dikeluarkan dulu alat tulisnya. Marilah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukunya dikeluarkan dulu.
Ya, sudah Bu. Nah, Bu Guru selain memiliki video tentang makanan halal dan haram tadi, Bu Guru juga memiliki slide PPT tentang makanan halal dan haram. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian makanan halal. Ajeng, ayo dibaca Ajeng. Apa sih makanan halal itu Ajeng? Ajeng, dibaca yang keras. Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan. Makanan yang oleh Allah untuk dimakan. Selain kalian memahami, juga nanti kalau ada hal-hal yang dianggap penting dicatat ya kakak, biar punya tambahan materi selain buku-bukunya di rumah. Kemudian macam-macam makanan halal. Ayo Mbak Lala, macam-macam makanan halal yang pertama? Bukan, ini maksudnya makanan halal menurut zatnya. Yang kedua dibaca yuk. Makanan halal menurut cara memperolehnya. Yang ketiga Mbak Aira. Makanan halal menurut zatnya. Makanan ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa ini loh makanan halal. Contohnya sudah jelas di dalam Al-Quran. Ada apa saja itu? Yang nomor 1, Mbak Ul? Semua jenis buah-buahan. Yang kedua? Semua jenis tumbuhan kecuali yang tidak beracun. Yang ketiga? Binatang ternak. Yang keempat? Semua jenis binatang yang hidup di laut. Selanjutnya, makanan halal menurut cara memperolehnya. Semua makanan yang halal tadi kalau didapat dengan cara yang baik, maka akan menjadi makanan yang halal. Tapi kalau dengan cara yang buruk, meskipun awalnya itu adalah makanan halal, akan berubah menjadi makanan haram. Cara memperolehnya dengan cara yang baik tidak batil. Yang kedua, bukan hasil riba, Hasil riba itu menggandakan. Contohnya, Ulia pinjam uang ke Bu Guru 1.000. Ul, tak pinjami 1.000 ya Ul, tapi besok nanti kamu balikkan ke Bu Guru 2.000. Nah, 2.000-nya tadi tambahan 1.000-nya tadi riba. Jadi kalau uang 1.000 kamu belikan cilok, ciloknya berubah menjadi haram. Yang ketiga, tidak dari hasil mencuri. Terus apa lagi? Merampok. Kalau korupsi itu mencuri dalam jumlah yang besar, jadi tambah malah berat. Jadi orang-orang yang suka korupsi, makanan yang dimakan jadi haram. Iya, di dalam tubuhnya makanannya haram, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian macam yang ketiga yaitu cara mengolahnya. Jom dibaca cara mengolahnya. Yang nomor 1, Diolah dengan cara yang baik. Nomor 2, tidak tercampur dengan bahan-bahan. Contohnya nasi goreng. Nasi goreng itu enak kan kalau dibuat oleh penjual nasi goreng. Ditambah lagi kalau penjual nasi gorengnya punya minyak babi. Minyak babi itu enak loh menggurihkan. Orang-orang luar sana, Cina, Korea, Taiwan, Hongkong, pokoknya yang berkulit-kulit putih itu, minyak babi sering digunakan. Daging babi aja dimakan. Minyak babi itu enak membuat gurih. Jadi ada sebagian mie yang tulisannya Cino-Cino jangan beli, jelas ada minyak babinya. Jadi sampai kalau beli mie kuah, mie instan atau mie instan itu beli yang Indonesia saja, Indomie, mie sedap itu nggak ada minyak babinya. Jadi kita kalau membeli makanan juga harus dilihat labelnya. Kalau ada tulisannya halal baru boleh dibeli. Kemudian selanjutnya ciri-ciri makanan halal. Ayo Mbak Lala dibaca ciri-ciri makanan halal yang pertama. Sudah diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Ajeng, yang ketiga Jeng. Tidak merusak badan akal maupun pikiran. Terus yang keempat, Tidak kotor, najis, dan menjijikan. Jadi kalau makanan halal itu istilahnya makanannya jelas enak-enak.
yang bagus-bagus, yang bersih-bersih itu jelas makanan halal. Ini Bu Guru kasih contoh makanan halal. Apa itu, Cak? Di gambar? Buah-buahan. Segala jenis buah-buahan masuk makanan halal. Yang kedua, Cak? Sayur-sayuran. Segala jenis sayur-sayuran termasuk makanan halal. Yang ketiga, apa ini? Sate ayam. Sate ayam ini termasuk makanan halal. Kemudian bakso, yang lagi sama ayam itu adalah contoh makanan halal. Kemudian kita masuk ke pengertian makanan haram. Ayo Mbak Dinda, apa sih makanan haram itu Mbak Dinda? Makanan haram itu dilarang oleh Allah. Siapa yang melarang Bu Guru? Allah. Macam makanan haram itu ada dua. Yang pertama haram aini dan haram sababi. Haram aini itu sudah jelas, Cak. Kalau ini loh makanan haram, contohnya daging babi, daging anjing, daging tikus dan sebagainya. Darah juga haram. Kemudian selanjutnya adalah haram sababi. Haram sababi itu awalnya halal, kan, tapi karena suatu sebab berubah menjadi haram. Contohnya, ajeng beli cilok, ciloknya diadai mangkok, diwadahi mangkok, kemudian ada cecak liwat jeng, cecaknya buang kotoran di mangkok cilok, berubah jadi apa? Makanan haram. Kenapa? Karena kejatuhan najis. Setelah melihat ini, kemudian kita lanjut ke ciri-ciri makanan haram. Yang pertama, makanan itu membahayakan. Yang kedua aja ciri-cirinya melemahkan dan merusak akal. Yang ketiga, berarti ya. Akan menimbulkan kerusakan jiwa. Mbak Ulia. 4. Memabukkan. Salah. Menjijikan. Pinter. Kemudian ini contoh makanan haram. Yang pertama itu, Cak, mirip hati ya, tapi bukan hati, itu namanya didih atau darah yang dibekukan. Yang kedua yaitu daging babi. Selanjutnya sate ulat dan daging tikus. Setelah melihat ini, Cak, setelah melihat penjelasannya, melihat slide-nya Bu Guru dan mendengarkan penjelasan Bu Guru, ada yang mau ditanyakan? Aulia. Sate kodok halal apa haram? Sate kodok halal atau haram? Haram. Kenapa kok haram? Karena kodoknya menjijikan. Ada yang mau ditanya lagi? Sate kelinci itu halal apa haram? Sate kelinci halal atau haram? Haram. Halal. Kelinci itu boleh dimakan, Cak. Jadi sate kelinci itu halal sudah. Di mana melarangnya? Lewat mana? Lewat Al-Quran dan hadis. Kemudian macam-macam makanan haram dibagi menjadi dua, haram aini dan haram sababi. Haram aini dibaca Mbak Ulia. Haram aini Maksudnya hukum asal makanan itu memang sudah haram. Contohnya daging babi, anjing, binatang bertaring, binatang melata, binatang menjijikan, tumbuhan yang beracun dan merugikan. Haram sababi maksudnya hukum asal makanan ini adalah halal, tetapi karena sudah sebab berubah jadi haram. Contoh, nasi goreng yang ditambahi dengan minyak babi. Haram itu dibedakan menjadi dua. Bu, yang sebentar. pertama, penuh. Bukan, Bu. Gimana? Baiklah anak-anak, selanjutnya Bu Guru punya LKPD yang akan Bu Guru bagikan kepada kalian semuanya dan dikerjakan ya. Bagi dulu, dikerjakan, pensilnya dikeluarkan. Jadi di instruksi pertama Bu Guru punya gambar, ini gambar, ada gambar mengenai jenis-jenis makanan dan ada tabel tentang makanan halal atau haram. Jadi gambarnya dulu yang dikerjakan anak-anak. Di atas. Makanannya itu ditarik garis, itu masuk makanan halal atau masuk makanan haram. Ditarik garis ya. Ditarik garis.
Kemudian di lembar yang kedua ada daftar makanan halal dan haram. Bu Guru tadi kan sudah memberikan contoh mengenai jenis nama makanan halal atau haram. Ditulis di dalamnya. Contoh makanan halal apa saja ditulis dari atas ke bawah. Kemudian di sampingnya makanan haram. Makanan haram. Apa saja jenis dari makanan haram itu? Kemudian kalian kerjakan. Setelah itu sudah ada yang mewakili untuk mempresentasikan. Contohnya ini. Ayo Mbak Ulia berdiri dulu, dipresentasikan gambar. Yang pertama itu gambar daging babi. Daging sapi. Daging sapi masuk apa Mbak Ulia? Makanan halal. Dicontrek ke makanan halal. Yang kedua, Sayur-sayuran. sayur-sayuran masuk Makanan halal. pinter. Terus Kedua, daging babi. Makanan haram. Terus Daging tikus. Makanan haram. Terus Buah-buahan. Makanan halal. kemudian di lembar yang kedua ada Mbak Lala. Mbak Lala sebutkan contoh makanan halal apa saja? Sayuran, buah-buahan, daging sapi, bakso, mie ayam, nasi pecel, sate kelinci. Ya, pinter sekali Mbak Ulia. Kemudian Mbak Dinda disebutkan jenis makanan haramnya. Babi galing, sate tikus, bakso babi, sate ulat, bakso anjing. Sudah, terima kasih. Baiklah anak-anakku semuanya. Jadi pada kalian sudah mempresentasikan mengenai makanan halal dan makanan haram. Kemudian yang dimaksud, dulu ulangi lagi, yang dimaksud dengan makanan halal tadi makanan yang dibolehkan oleh Allah, dan makanan haram tidak boleh dimakan. Contohnya makanan halal, bakso, sapi, mie ayam. Makanan haram, babi, tikus, dan sebagainya. Terima kasih untuk hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, karena waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Bu Guru, ayo kita bersama-sama menyimpulkan mengenai materi hari ini. Apa Cak? Pengertian dari makanan halal adalah makanan yang diizinkan Allah untuk dimakan. Ciri-cirinya makanannya menyehatkan, berguna bagi pertumbuhan tubuh manusia, menyehatkan, bernilai gizi. Kemudian contoh makanan haram, contoh makanan halal, bakso, soto, sate, mie ayam, pinter. Kita beralih ke makanan haram. Makanan haram apa sih tadi? Makanan Daging babi, makanan pengertiannya makanan yang boleh tidak dimakan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis. Ciri-cirinya makanannya memabukkan, menajiskan. Contoh makanan haram, daging babi, sate tikus, dan sebagainya. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan kita minggu depan kita akan belajar mengenai minuman halal. Anak-anakku, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, kita sebaiknya selalu memakai masker dan rajin untuk mencuci tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ditanya kok lama buat video gitu ya.